Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan dalam jaringan, mata kuliah Dinamika Komunikasi Kelompok. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jaringan komunikasi di dalam kelompok. Dan berikut adalah subpokok bahasan yang akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan apa sih jaringan komunikasi itu, gitu ya, seperti apa bentuknya dan bagaimana struktur jaringan komunikasi yang terbentuk. Gitu. Jadi dua pokok bahasan ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, pertama kali teman-teman mendengar apa itu kata jaringan, apa sih yang terpikir? Ya, apakah jaringan itu merupakan jejaring gitu ya, atau garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya, atau teman-teman juga mungkin membayangkan ada jaringan laba-laba gitu ya. Nah, dalam istilah komunikasi ada yang kita sebut sebagai communication network atau jaringan komunikasi. Jadi proses komunikasi yang teman-teman jalankan gitu ya, proses komunikasi yang teman-teman lakukan setiap hari, misalnya dengan orang yang sama gitu ya. Nah, proses komunikasi itu dapat kita polakan gitu ya, atau interaksi yang terus-menerus atau proses komunikasi yang terus-menerus itu membentuk suatu pola gitu ya. Pola inilah yang disebut dengan jaringan. Tapi lebih lanjutnya nanti saya paparkan definisi dari jaringan komunikasi di paparan selanjutnya. Mengacu pada Rogers, salah satu ahli yang mencetuskan teori jaringan komunikasi, ia berpendapat bahwa jaringan komunikasi itu dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, berbagi pesan dan informasi untuk mencapai tujuan bersama melalui arus komunikasi yang terpola. Ya, jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama saling berinteraksi, kemudian berbagi pesan dan membentuk arus komunikasi yang terpola. Itu menurut Rogers. Adapun menurut Johnson and Johnson tahun 2012 menyatakan bahwa pola-pola ini tidak hanya mempengaruhi aliran informasi di dalam kelompok, tetapi juga siapa yang dianggap sebagai pemimpin, kemudian bagaimana cara penyelesaian tugas di dalam kelompok, kepuasan dan moral anggota kelompok, serta jaringan komunikasi ini memudahkan proses-proses penyelesaian tugas. Nah, untuk memperjelas definisi dari jaringan komunikasi tadi, berikut ditampilkan beberapa gambar yang menggambarkan pola atau jaringan komunikasi di dalam kelompok kecil. Misalnya yang paling atas ini berbentuk segitiga, ini adalah jaringan komunikasi yang terjadi ketika anggota kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi di masing-masing gambar ini teman-teman bisa melihat ada titik-titik gitu ya. Nah, titik itu merupakan orang, ya, misalnya anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Sementara yang garis itu adalah atau itu menunjukkan arus komunikasinya gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa anggota yang satu berhubungan dengan anggota yang lainnya. Gitu. Misalnya kalau yang di sini ada pinwheel nih, pinwheel ini menunjukkan arah komunikasinya gitu ya. Siapa menghubungi siapa. Nah, kemudian yang kedua antara 4 orang dalam pola atau jaringan komunikasinya membentuk gambar-gambar yang berbeda gitu ya, tergantung daripada pola interaksi di dalam kelompok itu sendiri. Begitupun juga dengan anggota kelompok yang beranggotakan 5 orang gitu ya, atau 100 orang, 200 orang, itu pasti memiliki jaringan komunikasi tersendiri. Nah, secara sederhana untuk kelompok kecil bisa dipetakan dengan gambar-gambar berikut ini. Jadi kenapa sih kita perlu mempelajari jaringan komunikasi gitu ya? Pertama adalah jaringan komunikasi ini menjadi penting karena dengan melihat pola komunikasi di dalam suatu kelompok gitu ya, baik kelompok kecil ataupun kelompok besar, kita bisa mengidentifikasi aktor-aktor di dalam jaringan tersebut. Mana yang paling mendominasi komunikasi misalnya, atau mana yang paling berpengaruh di dalam kelompok, yang mana kita bisa lihat dari alur atau garis yang merujuk pada titik atau orang gitu atau node
istilahnya di dalam jaringan komunikasi, berapa jumlah garis tadi gitu ya, atau pet tadi atau line yang menghubunginya ya. Selain itu juga jaringan komunikasi itu menciptakan sociometric differentiation. Artinya apa? Bahwa dalam kelompok yang berbeda itu cenderung mencerminkan jaringan atau bentuk pola-pola komunikasi yang tentu saja berbeda gitu. Misalnya jaringan komunikasi mahasiswa SKPM tentu akan berbeda dengan pola di jaringan komunikasi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa Fahutan misalnya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sociometric differentiation. Dan diferensiasi sosiometrik ini menunjukkan adanya perkembangan ikatan interpersonal gitu ya, yang kuat atau yang positif antara beberapa anggota kelompok, tetapi di sisi lain juga kita bisa melihat ikatan-ikatan yang lemah gitu ya antar anggota yang lainnya di dalam kelompok yang sama. Berikutnya jika kita lihat dari jenisnya gitu ya, jaringan komunikasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama jaringan komunikasi formal, ini yang seperti yang digambarkan pada gambar sebelah kiri di layar Anda. Kemudian yang kanan ini adalah jaringan komunikasi non formal gitu, atau informal. Jadi jaringan komunikasi formal bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri ini menunjukkan bahwa jaringan komunikasi atau alur komunikasi yang terjadi antar anggota itu mengikuti struktur formal yang ada di dalam kelompoknya gitu ya. Jadi misalnya orang bernama Tyler ini tidak bisa langsung menghubungi ketuanya yang disebut dengan Michael gitu ya. Sementara Tyler ini bisa menjangkau Michael jika dia menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang ingin dia sampaikan itu melalui orang-orang yang ada di atasnya gitu, atau ketua divisinya yang disebut dengan Ryan ini gitu ya. Nah, ini jaringan komunikasi formal ini biasanya terjadi pada organisasi gitu ya, umumnya pada organisasi atau perusahaan. Sementara kalau jaringan komunikasi non formal misalnya ya jaringan komunikasi dalam keseharian kita di dalam kelompok, di kelas misalnya, atau dalam kelompok tugas. Kemudian ya alurnya ini tidak terstruktur menurut struktur-struktur tertentu, tetapi setiap anggota ini bebas menghubungi siapapun termasuk juga anggota kelompoknya. Masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan struktur jaringan komunikasi. Sebelumnya tadi sebetulnya kita sudah mempelajari beragam struktur gitu ya, atau bisa kita lihat dari jenisnya. Tadi ada jaringan komunikasi formal, ada jaringan komunikasi informal. Nah, lebih lanjutnya struktur jaringan komunikasi ini akan diuraikan pada subpokok bahasan selanjutnya, khususnya terkait dengan beragam bentuk jaringan komunikasi dan bagaimana kelemahan dan kelebihan dari masing-masing struktur jaringan tersebut. Mengacu pada Rogers dan Kincaid bahwa jaringan komunikasi itu membentuk suatu struktur-struktur tertentu yang dapat kita identifikasi dari bentuk atau pola yang digambarkan di dalam jaringan komunikasi, yang mana menurut Rogers dan Kincaid terdapat dua jenis struktur jaringan komunikasi. Yang pertama adalah jaringan personal jari-jari atau yang disebut dengan radial person network. Nah, jaringan komunikasi yang pertama ini merupakan bentuk atau pola jaringan komunikasi yang memiliki kepadatan yang sedikit gitu ya. Ciri lainnya jaringan personalnya ini menyebar. Jadi karena dia menyebar, artinya dia memiliki derajat integrasi yang rendah gitu, terhadap kelompoknya. Tetapi di sisi lain, secara positif dia jaringan komunikasi yang bentuknya seperti ini terbuka terhadap pertukaran informasi pada lingkungannya gitu ya, sehingga memungkinkan individu vokal untuk bertukar informasi dengan lingkungan yang lebih luas. Dan kenapa dia lebih menyebar? Biasanya juga ditandai dengan masyarakat yang atau anggota kelompok yang heterofili gitu ya. Heterofili ini dari beragam background gitu, dari beragam karakter, misalnya dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, umur dan lain sebagainya. Itu heterofili namanya. Ya, dan jaringan personal radial sangat penting dalam difusi inovasi karena masing-masing link gitu ya, link-link yang atau pad atau line atau garis-garis yang menghubungkan itu dapat mencapai seluruh sistem
gitu ya. Jadi artinya masing-masing individu atau node itu bisa menghubungi node yang lain gitu ya, atau dengan sederhananya mereka akan lebih mudah bekerja sama atau berkolaborasi di dalam kelompok. Jika dalam penjelasan ini kurang bisa dipahami, nanti akan diberikan gambar bagaimana sih sebetulnya bentuk dari radial person network ini gitu ya, di paparan selanjutnya. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan struktur jaringan komunikasi yang kedua ya, selain radial person network adalah ada juga yang disebut dengan interlocking personal network. Dan ini bentuk struktur jaringan yang kedua menurut Rogers dan Kincaid, yakni jaringan personal saling mengunci atau yang disebut juga dengan interlocking personal network. Kebalikan dari jaringan atau struktur jaringan yang pertama tadi, bahwa jaringan personal yang memusat ini memiliki derajat integrasi yang tinggi, gitu ya. Kenapa? Karena memang biasanya satu kelompok atau masyarakat yang memiliki jaringan personal mengunci itu dicirikan dengan anggota atau masyarakatnya yang memiliki derajat homofili yang tinggi, gitu ya. Homofili ini kebalikan dari heterofili seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi homofili ini terdiri dari anggota-anggota yang memiliki background yang sama, gitu ya, memiliki latar belakang yang sama soal pendidikan misalnya, atau soal gender, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi sayangnya kelompok yang memiliki derajat homofili yang tinggi ini, karena dia tadi cenderung jaringan komunikasi yang terbentuknya itu interlocking gitu ya, atau jaringan komunikasi yang lebih banyak dilakukan di dalam gitu ya, internal, sehingga orang-orang yang berada di dalam jaringan komunikasi seperti ini itu cenderung kurang terbuka terhadap lingkungannya, gitu ya, karena tadi lebih tumbuh ke arah dalam secara alami. Ke arah dalam ini maksudnya ke dalam anggota kelompoknya. Kemudian sistem yang tumbuh ke arah dalam merupakan jaringan yang sangat miskin, gitu ya, itu faktanya. Kenapa miskin? Karena kurang bisa menangkap informasi baru dari lingkungan di luar daripada lingkungannya, gitu ya, karena kurang terbuka tadi, sehingga untuk melakukan difusi inovasi jaringan komunikasi pada masyarakat dengan bentuk seperti ini lebih sulit dibandingkan dengan struktur jaringan yang sebelumnya. Ya, untuk memperjelas struktur jaringan yang disebutkan oleh Rogers dan Kincaid tadi, berikut saya kutip salah satu hasil penelitian terkait dengan jaringan komunikasi, yang mana penelitian ini dilakukan pada sejumlah kelompok tani. Ada kelompok tani laki-laki dan kelompok tani perempuan. Nah, teman-teman silakan lihat gambar yang saya beri tanda putus-putus oranye gitu ya. Ini merupakan bagian daripada, atau ini bisa disebut sebagai jaringan komunikasi interlocking gitu ya, atau jaringan personal yang saling mengunci. Kenapa saling mengunci? Karena tadi salah satu kata kuncinya adalah arus komunikasi atau alur komunikasi yang terbentuk merupakan alur komunikasi yang terpusat. Ini kita lihat angka 52 ini adalah leader dari kelompok yang teridentifikasi di dalam jaringan komunikasi ini, gitu ya, dan tanda-tanda kuning ini merupakan anggota kelompok tani yang berjenis kelamin perempuan. Jadi si 52 ini adalah pemimpin atau star di dalam suatu kelompok yang paling banyak dihubungi oleh anggota-anggota lainnya. Ya, sementara di gambar yang sebelah kanan yang saya beri tanda lingkaran, ini merupakan contoh daripada jaringan komunikasi yang jika kita identifikasi struktur jaringan personalnya, ini termasuk dalam struktur jaringan personal jari-jari, atau jaringan komunikasi memiliki kepadatan yang sedikit gitu ya, karena alur komunikasi yang terbentuk itu merupakan jaringan komunikasi yang menyebar gitu ya, tidak terpusat seperti yang saya gambarkan pada gambar sebelumnya. Oke, selanjutnya peranan individu di dalam jaringan komunikasi. Jadi apa sih fungsinya kita mengidentifikasi atau menggambarkan jaringan komunikasi suatu kelompok atau suatu komunitas, bahkan masyarakat gitu ya. Tujuan pertama tentu untuk mengidentifikasi peranan masing-masing individu di dalam kelompok
gitu. Jadi kita bisa melihat aktor-aktor mana saja yang ada di dalam jaringan, gitu ya. Aktor mana yang berperan, aktor mana yang bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin di dalam kelompok, gitu ya, sehingga aktor-aktor yang berpengaruh ini bisa kita manfaatkan ketika kita melakukan komunikasi pembangunan, atau ketika kita ingin mendifusikan suatu inovasi yang kita miliki, gitu ya, ke dalam suatu masyarakat. Nah, balik lagi tadi soal peranan individu. Ada beberapa peranan individu yang dapat kita identifikasi dalam jaringan komunikasi. Yang pertama adalah bridge. Bridge ini adalah anggota kelompok atau klik, gitu ya. Jadi di dalam jaringan komunikasi ini kelompok itu disebut juga sebagai klik. Klik itu adalah kelompok kecil. Saya ulangi, bridge itu adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompoknya dengan anggota dari kelompok lain, sehingga dengan kata lain orang yang berperan sebagai bridge ini menjembatani dua atau lebih kelompok secara bersama-sama. Nah, kita lihat di gambar yang ditampilkan dalam layar, ini ada tanda B, ini adalah bridge, gitu ya. Nah, si bridge ini menghubungkan kelompok yang misalnya yang di atasnya yang berbentuk segitiga dengan kelompok lainnya atau klik lainnya. Ya, misalnya saya contohkan di dalam kelas itu ada kelompok belajar, ada kelompok tugas, ada juga kelompok pertemanan. Nah, misalnya kelompok belajar ini terdiri dari A, B, C, gitu ya. Sementara kelompok pertemanan ini terdiri dari D, E, F, gitu. Nah, ketika si C berhubungan dengan si D, maka si C ini atau si D ini merupakan seorang yang berperan sebagai bridge, karena mereka berkomunikasi antar kelompok, gitu ya. Tetapi si B ini merupakan bagian daripada kelompok ABC, kemudian si D, E, F tadi, si D ini bagian pada kelompok yang kedua, si D, E, F tadi, gitu ya. Itu bridge. Jadi yang menjembatani dua atau lebih kelompok secara bersama-sama. Kemudian peranan lainnya adalah liaison. Liaison ini sebetulnya sama seperti bridge, gitu ya. Peranannya sama, menjembatani antar kelompok. Tetapi yang membedakan adalah si liaison ini bukan berasal dari kelompoknya, gitu ya. Jadi misalnya di dalam kelas, gitu ya, tadi ada kelompok belajar dan kelompok pertemanan. Nah, antara kelompok belajar dan kelompok pertemanan ini tidak pernah terhubung satu sama lain atau tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Tetapi di tengah-tengahnya itu dijembatani oleh dosen, gitu ya, oleh saya misalnya. Saya mempertemukan antara kelompok belajar dengan kelompok pertemanan, gitu ya. Kemudian mengolaborasikan dua kelompok tersebut. Nah, maka saya ini disebut sebagai liaison. Orang yang menjembatani kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, tetapi orang tersebut bukan merupakan bagian dari salah satu kelompok tersebut. Ya, itu liaison. Kemudian di dalam jaringan komunikasi kita juga bisa mengidentifikasi siapa yang berperan sebagai isolate. Isolate itu adalah orang yang paling sedikit memiliki hubungan dengan anggota lainnya. Ya, atau di sini definisinya adalah anggota organisasi atau kelompok yang mempunyai kontak dengan orang lain yang sangat minimal, gitu ya. Biasanya liaison ini adalah isolate ini adalah orang-orang yang terisolasi, atau bisa jadi tidak pernah berhubungan dengan anggota kelompoknya. Gitu. Misalnya kalau di kelas teman-teman punya orang yang selalu menyendiri, terus tidak pernah ngobrol sama teman kelasnya, cenderung menghindari komunikasi, gitu ya. Pencilan sendiri, nah itu disebut dengan isolate, gitu ya. Sementara kebalikannya, kalau orang yang memiliki intensitas komunikasi yang paling banyak atau paling sering di dalam kelompok, itu disebut dengan star atau bintang, atau ini adalah leadernya, gitu ya. Tadi misalnya di gambar yang sebelumnya angka 52 itu kenapa sih paling banyak dihubungi, gitu ya, karena dia memang leadernya atau starnya tadi, seperti itu. Dan berikut ini adalah bentuk jaringan komunikasi sederhana. Kalau tadi Rogers dia menjelaskan dua struktur jaringan komunikasi, gitu ya. Tadi bentuk roda dan bentuk menyebar. Nah, ini mengacu pada De Vito, mengidentifikasi bentuk jaringan komunikasi sederhana ke dalam 5 bentuk.
Jadi ada bentuk lingkaran, roda, Y, rantai, dan semua saluran. Ini maksudnya apa? Saya akan jelaskan di uraian selanjutnya. Jaringan komunikasi yang pertama adalah jaringan komunikasi bentuk roda. Jadi kalau tadi misalnya pada bentuk jaringan komunikasi yang kompleks tadi di awal gitu ya, ada angka 52, itu adalah jaringan komunikasi yang memusat. Kata lain, ini juga merupakan bagian daripada jaringan komunikasi roda. Kenapa roda? Karena ya bisa kita lihat ini bentuknya seperti roda, dan pada jaringan komunikasi bentuk ini yang tengah ini bisa kita katakan sebagai star atau pemimpinnya gitu, dan si pemimpin ini menjadi fokus perhatian di dalam kelompoknya. Artinya anggota kelompok itu hanya bisa berhubungan pada pemimpinnya, hanya bisa menghubungi pemimpinnya, tetapi antar anggota tidak saling berhubungan satu sama lain. Ya, kemudian pemimpin sebagai sumber informasi utama. Pemimpin juga dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi tadi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya, gitu ya. Artinya ya tidak ada interaksi antar anggotanya. Karenanya disebut dengan jaringan komunikasi yang memusat. Kemudian struktur jaringan komunikasi yang kedua adalah jaringan komunikasi berbentuk rantai. Bentuknya seperti rantai gini ya, artinya ini adalah jaringan komunikasi yang berantai, karena satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lainnya. Misalnya ini ujung kiri itu tidak bisa berhubungan dengan ujung kanan. Nah, ujung kiri ketika ingin menghubungi orang yang berada di ujung kanan gitu ya, ini harus melewati orang-orang sebelumnya. Ya, makanya komunikasi berantai. Misalnya dicontohkan ini ketika si A ingin berhubungan dengan si D, maka si A harus terlebih dahulu atau harus menyampaikan informasi kepada si B menyampaikan kepada si C, baru si C menyampaikan kepada si D gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi berantai tadi. Begitupun seterusnya. Itu kalau sampai A sampai Z ya urutannya seperti alfabetik gitu ya. Nah, ini juga disebut dengan komunikasi yang berjenjang. Komunikasi yang sifatnya komando gitu, misalnya Komti ini menyampaikan informasi tidak langsung ke grup, tetapi hanya ke orang-orang yang langsung berada di bawahnya gitu, misalnya ke sekretaris atau bendahara. Baru si sekretaris menyampaikan kepada 5 anggota lainnya secara berurutan gitu ya, secara berantai, dan kemudian diteruskan selanjutnya sampai kepada orang yang terakhir. Misalnya ini adalah komunikasi rantai. Struktur jaringan berikutnya adalah jaringan komunikasi Y, di mana jaringan ini menunjukkan huruf Y, karenanya disebut sebagai jaringan komunikasi Y, yang artinya 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang, yakni orang yang ada di sampingnya gitu ya. Dan bentuk yang berikutnya adalah jaringan komunikasi lingkaran, di mana pada jaringan komunikasi ini setiap orang hanya berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya. Dan pada jaringan ini juga tidak ada orang atau anggota kelompok yang dinilai mendominasi komunikasi, atau tidak ada pemimpin, juga tidak tersentralisasi, dan biasanya jaringan komunikasi ini terjadi pada kelompok yang memiliki derajat homofili yang tinggi. Dan struktur jaringan komunikasi terakhir mengacu pada De Vito, yakni jaringan komunikasi roda atau semua saluran. Kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya sebetulnya mirip seperti jaringan komunikasi lingkaran yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi jika dicermati lebih lanjut, di sini tanda panah atau garis yang menghubungi node yang satu dengan node yang lain ini saling terhubung satu sama lain. Itulah kenapa jaringan komunikasi ini disebut dengan jaringan komunikasi semua saluran, karena setiap anggotanya dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, setiap anggota juga memiliki kekuatan yang sama untuk saling mempengaruhi. Namun pada jaringan ini juga tidak ditemukan adanya sosok pemimpin gitu ya, karena
proses komunikasi yang terjadi itu tidak terpusat, kemudian tidak tersentralisasi. Derajat homofili pada kelompok dengan bentuk jaringan komunikasi ini juga memiliki derajat homofili yang tinggi. Tetapi dalam proses pemecahan masalah, biasanya jaringan komunikasi dengan struktur seperti ini memiliki tingkat partisipasi maksimum antar anggotanya. Ya, selain kita dapat mengidentifikasi peranan aktor di dalam jaringan komunikasi, kita juga dapat menganalisis sejumlah hal ketika kita mendapatkan suatu bentuk sosiometri atau suatu pola jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Di antaranya ada yang disebut dengan densitas atau derajat kepadatan, di mana densitas ini dapat menunjukkan seberapa banyak frekuensi atau seberapa kuat hubungan komunikasi di antara anggota, gitu ya, yang dapat kita lihat atau kita hitung dari jumlah tautan yang terjalin, gitu, atau jumlah garis yang menghubungkan node yang satu dengan node yang lainnya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi derajat out degree dan in degree, di mana out degree ini menunjukkan jumlah tautan yang diarahkan keluar dari node atau simpul, yang artinya bahwa ini berhubungan dengan siapa menghubungi siapa, gitu. Jadi itu out degree. Misalnya A menghubungi node B, C, dan D, gitu, sehingga dia memiliki 3 tautan atau 3 simpul yang dihubungkan, gitu ya. Sementara in degree itu kebalikannya. Kalau out degree tadi komunikasi keluar, sementara kalau in degree itu adalah komunikasi ke dalam. Jadi si A ini dihubungi oleh siapa saja, gitu ya. Nah, kalau out degree tadi menghubungi, sementara kalau in degree itu dihubungi. Makanya pengertiannya adalah jumlah tautan yang diarahkan masuk. Kemudian dari tautan-tautan ini atau dari pola-pola hubungan ini terbentuklah suatu klik atau kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam jaringan. Misalnya ini ada gambar yang saya tandai dengan lingkaran titik-titik. Nah, ini yang disebut dengan klik. Kemudian tanda panah itu menunjukkan kalau dia bolak-balik berarti menghubungi dan dihubungi. Tapi kalau di tanda panahnya keluar berarti itu adalah out degree. Sementara kalau tanda panahnya ke dalam berarti dia in degree, gitu ya. Nah, jumlah tanda panah ini atau jumlah garis-garis inilah yang disebut dengan yang bisa kita hitung sebagai derajat kepadatan atau densitas. Jadi bagaimana ya caranya kita membuat sosiometri atau menggambarkan jaringan komunikasi suatu kelompok gitu kalau bentuknya atau jumlah anggotanya sedikit. Tadi misalnya dari struktur jaringan yang terdiri dari 5 anggota itu tentu akan mudah kita lakukan secara manual. Tapi bagaimana kalau bentuknya sampai ratusan gitu ya, artinya ini adalah jaringan komunikasi yang kompleks. Tentu itu tidak dilakukan secara manual karena ada beberapa software yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah yang paling terkenal ini software Usenet. Usenet ini bisa memberikan gambaran atau bahkan bisa membuat visualisasi sosiometri jaringan komunikasi, termasuk juga di dalamnya dapat mengidentifikasi derajat densitas, kemudian berapa kliknya, gitu ya. Cara kerjanya sebetulnya sama seperti software SPSS yang mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, cara kerjanya sama seperti itu. Jadi akan ada beberapa angka yang muncul dari hasil perhitungan atau pengolahan data. Atau kalau teman-teman pernah melihat juga misalnya jaringan komunikasi yang terjadi antara individu dalam menggunakan media sosial, itu juga kita bisa petakan jaringan komunikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, software yang terkenal salah satunya adalah Gephi. Ini untuk mengidentifikasi misalnya dalam satu grup komunikasi di dalam WhatsApp grup, gitu ya, kita bisa petakan bagaimana sih bentuk jaringan komunikasinya.
Nah, itu bisa menggunakan software tersebut gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman akan mempraktekkan langsung bagaimana cara penggunaan UCNet, kemudian bagaimana mengidentifikasi jaringan komunikasi di sesi praktikum nanti. Ya, itu tadi pembahasan terkait dengan jaringan komunikasi di dalam kelompok. Pembahasan untuk materi ketujuh ini selesai sudah. Jadi, selamat belajar untuk teman-teman dan mempersiapkan ujian tengah semester. Teriring doa semoga ujian nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.